Meskipun kata Apkasi, kepala daerah saat ini bebannya tidak hanya menjalankan fungsi Ya, pemerintahan dan pembangunan, tapi juga harus menghadapi persoalan sosial, lingkungan, hingga konflik pengelolaan sumber daya alam. Apakah ini sebanding dengan harus ya. naiknya gaji kepala daerah? Itu sih sudah dari dulu. Kepala daerah kita itu memang harus menangani konflik. Memang tugasnya Ya demikian. sudah kerjaannya. Jadi mengurus 32 urusan pemerintahan kita sebut itu ya. Mengurus mulai ibu-ibu yang sedang hamil, stunting, sampai urusan pendidikan, kesehatan, urus jalan, konflik-konflik sosial, soal-soal yang terkait dengan aneka pelayanan publik lainnya, industri, perdagangan, itu sudah bagian dari tugas mereka. Jadi ketika mereka jadi kepala daerah, maka kepala daerah itu kan sebetulnya dia kerjanya ngurus rakyat. Ya, dan dia udah tahu itu, dia dedicated to the people, serving the people. Jadi kalau kepala daerah yang harusnya ketika dia sudah terpilih itu dia betul-betul mengabdi kepada kepentingan ngurusin rakyat itu. Jadi tidak pikirin soal gaji, tidak pikirin soal tunjangan, insentif secara berlebihan lah katakan gitu. Jadi ada banyak kepala daerahnya, saya kasih contoh yang dedicated to the people itu. Misalnya, Ya misalnya itu Bupati Batang namanya Yoyo dulu. Ketika dia ngurusin daerah, dia nggak boleh lihat jamban yang ada di rumah-rumah itu tidak dimiliki. Nah Bupati ini juga humble sekali, sepatunya cuma 2 pasang. Mobil mau diganti, mobil dinas dengan kendaraan baru oleh sekdanya, dia nggak mau pakai aja mobil yang lama. dan Kan itu masih ada bisa anggarannya dipakai. pasti. Ya dia nggak mau, ya tetap aja pakai anggaran, tetap aja pakai kendaraan yang lama. Tapi dia, kita sebut dengan Bupati gila jamban lah. Ada lagi yang gila taman, wali kota. Dia peduli dengan urusan taman kota. Nah itu bisa kan, dia tidak hitung-hitung gaji, dulu juga gajinya segitu-segitu aja, tapi tetap dia peduli dengan urusan membuat warga kota nyaman, punya taman yang bagus, bisa akses internet di tamannya, seperti itu. Nah, Nah ini wali kota gila taman. kalau misalnya kenaikan ini bukan dari gaji, tapi pemberian insentif Ya. dari pendapatan asli daerah atau PAD, Ya. ini solusi yang bisa Itu, tepat atau itu tidak? dimungkinkan asal memang dikaitkan dengan kinerja. Kinerja, Ukurannya gimana, Prof? ukuran kinerja itu adalah target PAD-nya. Jadi PAD pendapatan asli daerah nih, Rizka ya. Jadi kalau PAD-nya melampaui target, maka dia bisa mendapatkan insentif sekian persen dari peningkatan PAD tadi. Jadi itu ukurannya kinerja. Nah dan itu juga PAD yang bisa ditingkatkan itu berarti juga income yang masuk kepada kas daerah kan. Tapi income yang jangan juga sampai terjadi adalah pajaknya Nah itu dia. ditarik-tarikin itu yang Iya, juga iya. jadi Nah, kekhawatiran di dengan publik. catatan juga jangan sampai terjadi berbagai macam protes masyarakat. Jadi itu hal yang lumrah dan wajar. Misalnya ada objek pajak yang tidak terpungut dengan efektif. Pajak hotel, restoran ya di kabupaten kota. Itu banyak hotel-hotel, restoran atau katakanlah restoran ya atau hotel-hotel yang kelas melati itu lolos, luput. Nah maka dia harus mencoba mengelola supaya yang demikian yang luput itu bisa ditingkatkan atau dimasukkan dalam daftar yang pembayar pajak katakan seperti itu. Tapi kesulitannya sejauh ini seperti apa sih, Prof? Sampai Ya. harus dimunculkan wacana ini lagi. Ya, ya, ya. Bukannya ini sudah berjalan dari tahun ke tahun semestinya? Iya, ya. Jadi memang kalau kesulitan dari segi pemerintah pusat, gaji kepala daerahnya kan gini, wali kota bupati itu rata-rata sekitar 5 jutaan sebulan. Kemudian gaji gubernur itu sekitar 8 juta lebih atau hampir 9 juta. Nah mereka mengurus urusan pemerintahan yang banyak tadi, 32 urusan pemerintahan. Mengelola pegawai birokrasi yang ribuan. Lalu juga mengelola keuangan daerah yang sampai triliun rupiah. Nah itu dianggap beban tugas yang tidak sepadan dengan jumlah penghasilan yang diterimanya. Nah oleh karena itu maka ada cara untuk bisa meningkatkan penghasilan itu. Bagaimana caranya? Yang tidak mengganggu juga kemampuan keuangan negara. Nah sekarang ini persoalannya adalah selalu jadi alasan pemerintah pusat ini kemampuan keuangan negaranya terbatas. Sehingga ide untuk meningkatkan penghasilan kepala daerah tidak pernah terwujud selama ini.
Oke. Ya, Nah, bicara soal ini juga kan tugas kepala daerah harusnya bukan tolok ukurnya bukan ya, sekadar PAD saja, tapi bagaimana keberhasilan kepala nah daerah itu ini dia. Ya, menyejahterakan masyarakat. Itu yang itu harus dia, dikejar. itu dia. Jadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik di daerah itu bertambah lebih baik, meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, itu antara lain yang harus dia urus kan. Ya. Nah ini memang indikatornya harus misalnya gini, yang untuk meningkatkan ekonomi ada indeks pembangunan manusia IPM. Nah itu kan gampang ukurnya. Jadi kalau terjadi peningkatan IPM berarti kepala daerahnya performanya baik ya, sehingga dengan demikian dia bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Kita kan katakan begitu. Jadi nggak hanya semata-mata PAD saja. Termasuk juga mungkin jadi ukuran kalau pusat ya, inginnya juga program prioritas nasional dibantu oleh para kepala daerah ini. Nah, kalau misalnya tadi solusi untuk Ya, memberantas korupsi dengan menaikkan gaji kepala daerah, artinya bisakah kita bilang ini bahwa cacat logika, nggak nyambung. ya, 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 nggak nggak bisa juga menyetop korupsi itu. Akarnya korupsi itu bukan soal penghasilan kan. Jadi kalau penghasilannya besar, kecil pun sama aja korupsi nggak berhenti. Malah tadi saya sudah sebutkan angka yang sangat tinggi dari korupsi di Indonesia hampir menyentuh 500-an orang yang kena kasus hukum. Jadi itu bukan hanya soal penghasilan, tetapi memang harus dari hulu ke hilir yang kita harus perbaiki. Mulai dari rekrutmen, seleksi, tata kelola Pemda, pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah pusat, penegakan hukum juga harus dibenahi. Dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga tidak menampik bahwa ini adalah ekses adanya korupsi ini karena Ya, ekses dari biaya politik yang mahal, ongkos politik itu, yang mahal. itu dia. Kalau begitu yang match-nya apa? Kalau pemerintah pusat tahu bahwa ini adalah ongkos politiknya mahal. Ya, Tadi pembenahan sistem, tapi itu kan butuh waktu yang panjang. betul. Tapi dalam waktu pendek ini apa yang Ya, bisa ya, ya. dilakukan, Prof? Ya, ya. Jadi kalau dalam waktu pendek ongkos politik yang mahal ini memang Biar balik modal itu kan ya, yang itu dikhawatirkan. ya makanya harus pengawasan pemerintah pusat yang efektif. Nah, pengawasan pemerintah pusatnya efektif itu tidak bisa pengawasan kepala daerah itu hanya oleh satu pemerintahan di nasional ini. Kita punya pemerintahan daerah itu 546. Ya, ada 38 provinsi, 93 kota, 415 kabupaten. Lalu yang ngawasinya cuma dari pusat, kan Mendagri tadi bilang nggak sanggup. Nah, oleh karena itu perbaikan sistem pengawasan harus hadir pemerintah pusat di daerah-daerah dengan cara apa? Membangun unit-unit pengawasannya sampai ke daerah yang independen dan mandiri. Jadi nggak dititipin sama gubernur maksud saya. Oke, tetapi adakah bisa kaitannya ini dengan efisiensi? Bisa dijadikan alasan atau tidak sih momentum korupsi ini karena kesulitan cari sumber biaya dengan efisiensi yang sedang dilakukan? Oh iya, ya karena makin ketatnya jumlah uang yang turun ke daerah, ya sehingga kepala daerah ini kan panik nih, ya yang hasil pilkada November 2024, padahal mereka kan punya ongkos politik yang besar, nah utangnya juga banyak, jadi banyak itu kepala daerah yang utangnya banyak itu, ya kan saya pernah ngobrol-ngobrol sama mereka karena modalnya gede, ada kabupaten yang modalnya sampai 100 miliar untuk menang di kabupaten itu. Padahal gajinya seberapa? Gaji kan 5 jutaan. Nggak mungkin Ya. 5 juta nutup 100 miliar, bahkan dalam waktu 5 tahun. Nah, makanya dia cari jalan untuk jual jual beli perizinan, kemudian dengan cara memeras pegawai, ASN, ya jual beli jabatan, sampai ke pengadaan barang jasa itu juga harus ada fee atau suap yang diberikan kepada kepala daerah. Itulah persoalan-persoalan lapangan kita yang harus kita rapikan atau benahi gitu Mbak Priska. Dan ini bisakah dilakukan? Sementara kan sudah running, Ya, anggaran juga sudah Ya, udah jalan, nggak ya. mungkin diubah di tengah-tengah. Nggak bisa. Memang kalau perbaikan mendasar kan regulasinya, tapi kan takes time ya, Ya. makan waktu, undang-undang pilkada dibetulin. Ya. Nah, sementara kan OTT ini jalan terus. Ya. Ya, nah maka yang paling lebih visible nih, itu yang saya usulkan tadi, perkuatan pengawasan oleh pemerintah pusat langsung hadir terhadap gubernur, terhadap bupati dan wali kota. Dan wacana ini keluarnya di tengah-tengah
bingung juga untuk membayar gaji ASN Oh terutama iya. P3K di daerah. Iya, iya, iya. Artinya kalau gaji naik di tengah kondisi ini nggak match juga kan kondisinya, Iya, iya. nggak punya empati. Itu dia. Makanya kalau saya sih menyarankan tidak usah pikiran soal naikin gaji dulu. Jadi gaji biar aja sementara keadaan ekonomi rakyat juga sulit, empati juga kita berarti miskin, dan juga mungkin itu juga bisa melukai hati masyarakat kan. Harusnya dalam keadaan efisiensi ini kan potong gaji. Potong gaji. Ya kepala daerah, di pusat menteri, presiden, potong gaji. Ya kan, karena efisien. Ya, Karena tanggung jawabnya ada di pejabat negara itu. itu dia, jadi mereka rame-rame menyepakati kita potong gaji aja. Nah gitu ya, cuma kan gajinya udah kecil. Nah apa tega mau potongin gaji tinggal 5 juta, tinggal 2,5 juta. Itu juga jadi persoalan yang tidak mudah diperbaiki. Jadi kalau soal gaji yang harus didahulukan adalah gaji ASN itu tetap harus dibayar, P3K harus tetap dibayar, ya sementara kepala daerah harusnya menunggu keadaan kemampuan keuangan negara untuk bisa minta naik gaji itu. Itu yang lebih punya empati kepada publik.